A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adistuluk Naina Biga dengan NIM 2201414084 dari kelas 3C dari Universitas Cokro Aminoto Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD. Di sini saya ingin membuat video simulasi pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran IPS SD dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Sunardin SPD MPD. Model yang saya buat yaitu Syntax Cooperative Learning tipe Group Investigation. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, kami terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Anak-anak seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mengenal wajib nasional, udah Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Tangannya fokus ke depan. Siap? Siap, Bu. Baik, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kembali. Rizky Ananda, Siti Anissa, Rahmi, Linda Hasan, Michaelia, Detia Setiani, Kausul. Ya, siapa yang bidang masalah ini anak-anak? Mana itu Intana? Selain itu? Adisti. Mana itu Adisti? Izin, Bu. Oh iya. Ya anak-anak, tujuan kita mempelajari pelajaran hari ini adalah supaya kita semua dapat memahami proses terjadinya kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli. Nah, apakah anak semua sudah siap dalam belajar? Siap, Bu. Bagus. Nah, sebelum itu, Ibu akan membagikan bahan bacaan kepada kalian semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Semua, kalian tahu nggak tidak semua kebutuhan itu dapat langsung kita beli begitu saja. Terkadang butuh suatu proses untuk sampai barang atau jasa itu sampai ke tangan kita. Nah, proses itu namanya produksi. Kalau dipikirkan juga begini distribusi, lalu lanjutnya namanya konsumsi. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah ilmu tentang proses produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau jasa serta kekayaan. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, terdapat beberapa jenis kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan
menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh kegiatan produksi antara lain pabrik sepatu, perajin, anyaman, dan penjahit pakaian. Maka kegiatan distribusi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan komoditas ekonomi dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi ini dapat dilakukan oleh lembaga atau perorangan. Lembaga atau perorangan yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Adapun lembaga yang menjadi pelaku distribusi seperti agen, pedagang besar, atau grosir. Nah, terdapat 3 bentuk kegiatan distribusi, yaitu yang pertama pengangkutan barang seperti melalui ekspedisi dan kurir. Kedua ada penyimpanan seperti adanya pergudangan barang. Yang ketiga ada perdagangan, yaitu dengan jual beli melalui lewat pasar. Nah, kegiatan distribusi ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama menyalurkan barang yang berasal dari produsen kepada konsumen secara tepat. Yang kedua dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Dan yang ketiga menjamin keberlanjutan produksi. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan memakai atau menghabiskan suatu komoditas ekonomi, yaitu barang atau jasa. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap manusia yang menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa disebut sebagai konsumen. Contohnya, kita membeli tahu di pasar. Ada beberapa tujuan yang terdapat dalam kegiatan konsumsi, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhannya, yang kedua memberikan kepuasan terhadap diri sendiri, yang ketiga menciptakan barang baru yang bernilai. Selanjutnya ada pun tujuannya. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memanfaatkan sumber daya. Yang kedua untuk membantu sama manusia, dan yang ketiga meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Nah, di sini ibu punya contohnya. Ini adalah kegiatan produksi, di mana contohnya itu ibu-ibu yang sedang menjahit termasuk contoh kegiatan produksi. Nah, yang kedua ini ada kurir, kegiatan distribusi, kegiatan mengantar barang yang merupakan suatu kegiatan dalam distribusi. Yang ketiga ini contoh kegiatan konsumsi seperti makan bersama dengan keluarga. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan soalnya. Silakan kalian jawab dengan kelompoknya ya. Kalian amati dan pahami tugas yang diberikan oleh ibu. Caranya itu kalian jawab soal SK yang ada di situ. Jawabannya itu ada dalam soal kitanya. Silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya. Baik, dimulai dari kelompok 1, silakan. Jadi yang pertama itu apa alasan terjadinya jual beli? Jawabannya jual beli terjadi karena manusia membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua itu di mana saja peristiwa jual beli dapat terjadi. Peristiwa jual beli dapat terjadi sebagai penyebab
terjadinya jual beli. Jadi alasan terjadinya jual beli karena manusia membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nomor 2, di mana saja peristiwa jual beli dapat terjadi. Jadi peristiwa jual beli itu dapat terjadi di berbagai tempat seperti toko, supermarket, pasar, pom bensin, dan mal. Ketiga, semua kebutuhan langsung kita dapatkan. Jadi kebutuhan langsung yang kita dapatkan tidak semua kebutuhan langsung kita dapatkan. Nomor 4, menurutmu bagaimana proses suatu kebutuhan barang atau jasa sampai ke rumah kalian? Jadi proses suatu kebutuhan barang atau jasa sampai ke rumah dapat melibatkan tahap identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, pemilihan barang atau jasa, pembelian, pengiriman, dan penerimaan barang atau jasa. Ya, Bu. Ya, bagus. Benar kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Nomor 1, apa alasan terjadinya jual beli? Alasannya jual beli terjadi karena manusia membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Soal kedua, di mana saja peristiwa jual beli dapat terjadi? Peristiwa jual beli dapat terjadi di berbagai tempat, toko, supermarket, pasar, pom bensin, dan mal. Ketiga, apa semua kebutuhan langsung kita dapatkan? Tidak semua kebutuhan langsung kita dapatkan. Keempat, menurut kalian bagaimana proses suatu kebutuhan barang atau jasa sampai ke rumah kalian? Menurut saya, proses suatu kebutuhan barang atau jasa sampai ke rumah dapat melibatkan tahap identifikasi kebutuhan, pencairan informasi, pemilihan barang atau jasa, pembelian, pengiriman, dan penerimaan barang atau jasa. Sudah, Bu. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti program belajar PPI dengan baik. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah kegiatan produksi itu adalah kegiatan membuat barang. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan produsen. Contoh yang membuat kegiatan produksi ini adalah produksi sepatu, pemerajan anyaman, dan penjahit. Berikut juga kegiatan distribusi. Kegiatan ini namanya kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Orang atau tempat melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Yaitu agen, pedagang besar, atau grosir, dan pengecer. Distributor mempermudah pemenuhan kebutuhan tanpa perlu ke pabrik pembuatannya langsung. Juga kegiatan konsumsi, kegiatan pemakaian barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini sampai bertemu di anak-anak sebelum mengakhiri belajar hari ini. Alangkah kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum.